Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up bro? Kembali lagi bersama kami Kelompok 9. Nah, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas anti diare. Sebelum kita masuk kepada materi kali ini, yang pertama itu kita perlu tahu apa sih diare itu. Diare merupakan kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi feses lembek dan cair. Namun bisa juga dalam bentuk cairan saja yang keluar. Dan frekuensinya lebih sering daripada sebelumnya. Maksud dari sebelumnya ini yakni apabila seseorang mengalami buang air besar dalam 3 kali sehari, nah itu dikategorikan atau biasa juga disebut dengan diare. Nah, kita lanjut. Diare itu terbagi menjadi 3. Ada diare akut, diare peristen, dan diare kronik. Di mana diare akut itu dia selama kurang dari 14 hari terjadinya. Yang kedua itu selanjutnya itu peristen, diare peristen, di mana diare peristen ini dia sekitar 14 hari sampai 30 hari. Atau biasa juga diare tengah. Kalau saya katakan gitu diare tengah, karena di mana dia itu berada pada di antara diare akut dan diare kronik. Nah, untuk diare kronik itu sendiri dia itu lebih dari 30 hari. Nah, selanjutnya kita beralih kepada anti diarenya. Nah, tadi kan diare, sekarang anti diare. Nah, maksudnya anti diare di mana atau pengertian anti diare itu sendiri adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tentang diare atau penyakit diare. Nah, itu kita akan bahas pada hari ini. Untuk mengenai informasi obatnya, saya kembalikan kepada teman saya. Cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiani, tampil G701 Saya di sini akan menjelaskan obat loperamid hidroklorida. Obat tersebut termasuk golongan anti diare, di mana indikasinya untuk pengobatan diare akut dan diare kronis. Dosis tersebut adalah untuk dosis diare kronis, DL-nya itu 4 sampai 8 mg per hari, DM-nya 10 mg per hari. Diare akut untuk dewasa, DL-nya itu 6 sampai 8 mg per hari, DM-nya 12 mg per hari. Untuk anak, DL-nya itu 2 sampai 4 mg per hari. Di mana mekanisme obat tersebut adalah loperamid, sebuah opioid agonis terikat pada reseptor opium langsung di dinding usus yang melingkar dan longitudinal, sehingga dapat mengurangi peristatis propulsif dan perpanjangan waktu transit serta meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Adapun farmakokinetik dari obat tersebut adalah buruk diserap di saluran pencernaan, distribusi memasuki ASI, metabolisme hampir sepenuhnya di hati, dan diekskresi melalui feses dan air seni. Efek samping dari obat tersebut adalah kontripsi, takikardia ventrikal, mual, muntah, dispepsia, hipotermia, sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan sistem saraf. Next, kita lanjut pada cara kerja. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita harus safety dulu. Oke, 3, 2, 1, boom. Oke, kita lanjut pada cara kerja. Namun sebelumnya saya akan memberitahu apa saja yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Jadi di sini kita akan menggunakan hewan uji, yakni tikus putih atau nama latinnya itu Rattus norvegicus. Namun di sini kita terkendala wabah pandemi yakni COVID-19. Jadi kita menggunakan alat peraga seadanya saja. Nah, jadi saya sini akan menggunakan boneka ini. Ini anggaplah sebagai tikus. Namun ini sebenarnya apa sih? Bebek atau apa nggak tahu. Nah, selanjutnya kita menggunakan alat ini, sonde. Dimana nanti ini berfungsi untuk memasukkan obat secara peroral.
Itu. Nah, ini dispo, dimana kita memasukkan obat secara intraperitoneal. Nah, adapun obatnya yang digunakan atau sampelnya yakni loperamid, dan adapun bahannya yaitu ada oleum ricini sebagai penginduksi, dan kita menggunakan norit. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam cara kerja. Jadi yang pertama-tama yakni kita ambil hewan uji sebanyak 2 ekor. Namun sini cuma ada 1. Nah, jadi hewan uji ini kita berikan dia oleum ricini sebanyak 2 mili secara per orang. Ini yang cara gini ya. Jadi ini kan ini dimasukkan secara oral, dimana melalui mulutnya. Usahakan dia masuk melalui pinggir-pinggir. Karena kenapa? Karena di tengah itu ada giginya. Takutnya dia ini tidak bisa masuk dan akan terhalang oleh giginya. Nanti dia akan menggigit-gigitnya. Nah, jadi kita masukkan hingga di sininya terasa kayak agak longgar gitu. Agak longgar. Nah, setelah mencapai langit-langit dan merasa longgar, nah itu sudah masuk ke dalam esofagusnya. Nah, itu merupakan esofagus kan ini saluran cerna. Jadi kita masukkan obatnya. Oke. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita masukkan lagi norit sebanyak sama yang tadi 2 mili. Kita masukkan secara per oral juga. Oke, setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian kita ambil lagi tikus. Nah, kita ambil lagi tikusnya. Setelah kita ambil lagi tikusnya, kita berikan 2 perlakuan. Yakni yang pertama itu kontrol negatifnya menggunakan NaCl fisiologis 0,9%. Kedua itu menggunakan obat. Nah, obatnya itu loperamid. Nah, dengan dosis 2 mg per 70 kg berat badan. Itu kita masukkan secara intraperitoneal. Kenapa intraperitoneal? Agar obatnya cepat menyerap. Ini di sini. Sebelumnya itu kita berikan dulu alkohol. Namun sekarang alkohol langka. Jadi kita pakai ini aja, gak usah untuk membersihkan daerah sekitar dan tidak memberikan rasa yang terlalu sakit. Ini di bagian abdomen. Usahakan ini 100 derajat. Kalau bisa 100 derajat masukkan. Oke. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Begitupun juga dengan kontrol negatifnya, kita berikan NaCl fisiologis sesuai dengan volume pemberian. Oke, setelah itu setelah kita diamkan, hewan uji tersebut akan dimusnahkan dengan cara di anestesi. Kenapa dimusnahkan? Karena kita akan mengukur panjang usus dari tikus tersebut atau hewan uji tersebut. Nah, setelah kita belah, nanti kita akan ketahui berapa panjang usus dari hewan uji tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat nanti hasilnya itu, kalau misalnya dia panjang itu berarti dia itu baik, obatnya bekerja. Sedangkan kalau dia mengalami pendek, nah dia itu obatnya tidak bekerja. Sepemahaman saya gitu. Jadi cukup kali ini tentang bagaimana cara kerja dari obat tersebut. Sesuai dengan yang dijelaskan teman saya, sini kita akan mengujinya. Nah, cukup sekian. Kita lanjut pada berikutnya. Nah, itulah tadi cara kerja
yang kita lakukan pada percobaan kali ini, di mana tikus itu kita berikan obat. Kita induksikan dulu terlebih dahulu menggunakan olium ricini, norit, kemudian kita masukkan sampel. Kita buat dua kontrol. Yang pertama itu kontrol positif dan negatif. Positif itu kita menggunakan obat loperamid. Nah, yang kedua itu kontrol negatifnya menggunakan NaCl fisiologis. Nah, setelah itu kita belah tikusnya. Itu. Jadi cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace out.